Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Olesari dengan NIM 2205116170, berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan kisi-kisi soal dan cara membuat soal dari kisi-kisi tersebut, serta cara pembuatan penilaian atau penskoran. Dalam video ini, saya akan membuat kisi-kisi soal formatif dan sumatif. Yang pertama, apa itu kisi-kisi soal? Kisi-kisi soal adalah alat atau panduan yang digunakan untuk merancang dan menyusun soal ujian. Kisi-kisi ini berfungsi untuk memastikan bahwa soal yang dibuat mencakup semua aspek penting dari materi yang telah diajarkan. Beberapa hal yang harus ditentukan dalam pembuatan kisi-kisi soal. Yang pertama, ada jenjang sekolah. Yang kedua, ada kelas, fase, dan semester. Ketiga, ada mata pelajaran. Yang keempat, ada tingkat kesulitan. Dalam pembuatan kisi-kisi soal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kompetensi dasar, 2. Hasil belajar atau indikator, 3. Kelas dan semester, 4. Materi pokok, dan yang kelima, indikator soal. Selanjutnya, apa itu soal formatif? Soal formatif bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa selama proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran serta memperbaiki metode pengajaran. Selanjutnya, apa sih itu soal sumatif? Soal sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian siswa di akhir semester dan berfungsi untuk menentukan nilai akhir dan kelulusan siswa serta mengevaluasi efektivitas pengajaran. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Halo guys, jadi di sini kita akan membuat kisi-kisi soal, contoh soal dan penilaian atau penskoran. Di sini kita akan membuat 7 jenis kisi-kisi soal. Yang pertama ada 2 pilihan, kemudian ada pilihan ganda, yang ketiga ada menjodohkan atau mencocokkan, yang keempat ada isian singkat, yang kelima ada uraian terbatas, yang keenam ada uraian objektif, dan yang ketujuh uraian terstruktur. Jadi di sini yang harus kita tentukan dahulu adalah membuat kisi-kisi tes sumatif dan formatif. Di sini soal 2 pilihan termasuk kisi-kisi formatif. Di sini kita harus sudah menentukan kompetensi dasar, hasil belajar atau indikator, kemudian kelas atau semester, kemudian materi pokoknya apa, dan indikator soal. Di sini saya sudah berdasarkan dari buku kelas 3 SD Kurikulum Merdeka. Di sini saya mengambil materi pokok perkalian bilangan cacah sampai dengan 100. Jadi di sini kompetensi dasarnya yaitu peserta didik dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat perkalian yang melibatkan lebih dari satu operasi. Kemudian untuk hasil belajar atau indikatornya, peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan bilangan cacah lebih dari satu operasi. Untuk kelas dan semesternya ini untuk kelas 3 dan semester 1. Indikator soal disajikan dalam bentuk pernyataan. Peserta didik diminta untuk menentukan jawaban benar atau jawaban salah. Nah, di sini ada contoh soal dari hasil kompetensi dasar dan hasil belajar di atas. Dari perkalian bilangan cacah sampai 100 ini, saya membuat soal dari hasil dari 2 dikali 5 adalah 30. Karena ini adalah soal 2 pilihan, maka di sini saya mengambil pilihan benar atau salah, dan ini jawabannya salah. Jadi di sini jawaban yang benar yaitu B, salah. Untuk penilaian penskorannya di sini begini, B salah, dan ini poinnya jika benar mendapat poin 20, jika salah mendapat nilai 0. Nah, di sini untuk soal yang kedua ada sisi pada bangun datar materi pokoknya kita ambil di sini. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, peserta didik mampu mengenali sisi-sisi bangun datar. Hasil belajar atau indikator, peserta didik mampu menentukan dan menghitung sisi-sisi bangun datar. Untuk kelasnya ini untuk kelas 3 dan semester 2. Indikator soal disajikan dalam bentuk pernyataan, peserta didik diminta untuk menentukan jawaban benar atau salah. Ini satu jenis dengan soal yang tadi karena ini termasuk di 2 pilihan. Jadi di sini pertanyaannya, persegi panjang memiliki 4 sisi yang sama. Jawabannya ini benar atau salah? Jawabannya salah karena persegi panjang memiliki sisi yang berbeda, yaitu 2 sama dan 2 lainnya berbeda. Jadi sini jawabannya salah. Penilaian penskorannya di sini saya menggunakan
salah. Mohon maaf ya guys. Oke, jadi begini. Jadi harusnya ini salah. Ya, begini guys. Mungkin itu. Selanjutnya kita masuk di kisi-kisi dari contoh soal pilihan ganda. Yang pertama di sini saya mengambil materi pokok yaitu pembagian bilangan cacah sampai 100. Nah, di sini kompetensi dasarnya, peserta didik dapat menentukan hasil pembagian dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Kemudian untuk hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menghitung hasil pembagian bilangan dengan benar. Untuk kelasnya di sini untuk kelas 3 semester 1. Indikator soalnya disajikan teks cerita, peserta didik dapat menghitung hasil pembagian bilangan dengan benar. Nah, dari hasil kompetensi dasar tersebut, di sini saya membuat soal di sebuah taman terdapat 40 bunga. Jika bunga tersebut akan dibagi rata ke dalam 8 pot, berapa banyak bunga yang ada di setiap pot? Jadi di sini pembagian sesuai dengan materi pokoknya yaitu pembagian bilangan cacah sampai 100. Karena ini masih di bawah 100, jadi dia masih masuk di dalam materi pokoknya. Di sebuah taman terdapat 40 bunga. Berarti ini pembagian, berarti 40 dibagi 8 sama dengan 5 bunga. Nah, jawabannya di sini ada 5 bunga. Kemudian untuk selanjutnya contoh soal nomor 2. Di sini materi pokoknya saya menggunakan penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Peserta didik dapat menentukan penyajian memodelkan penjumlahan bilangan cacah lebih dari satu operasi. Peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan bilangan cacah lebih dari satu operasi. Di sini untuk kelas 3 semester 1. Kemudian indikator soal disajikan teks cerita, peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan bilangan cacah. Dari materi pokok tersebut, kan di sini memodelkan penjumlahan bilangan cacah lebih dari satu operasi. Di sini saya menggunakan 3 pertanyaan ya. Jadi di sini ada 2 kali penjumlahan. Nanda mempunyai 5 buah apel, ibu memberinya 8 buah apel, dan nenek juga memberinya 6 buah apel. Jadi di sini 5 ditambah 8 ditambah 6. Hasilnya itu adalah 19 apel. Di sini untuk kunci jawabannya 19 apel. Untuk penskorannya ini sama dengan 2 pilihan, yaitu hasil ini di nilainya setiap poin itu 20. Jadi untuk penskorannya itu nilai betul dibagi nilai maksimal dikali 100. Selanjutnya kita masuk di soal menjodohkan atau mencocokkan. Di sini untuk kisi-kisi soalnya, materi pokoknya di sini penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, untuk kompetensi dasarnya, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menentukan hasil dari penjumlahan operasi bilangan cacah. Kelas 1 semester ini untuk kelas 3 semester 1. Di sini indikator soal disajikan dalam bentuk soal menjodohkan atau mencocokkan dengan jawaban yang benar. Dari kompetensi dasar di atas, berhasilnya kita membuat soal seperti ini, 18 ditambah 6, sesuai dengan yang di atas, penjumlahan bilangan cacah. Jadi di sini saya membuat soal 18 ditambah 6. Begitu. Jadi jawabannya itu adalah 24. Harusnya di sini 24 ya guys. Di sini 24 dan di sini adalah 16. Terus nah di sini untuk di nomor 4, 18 tambah 6 sama dengan A 24. Gitu. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini saya menggunakan materi pokok yaitu pengurangan bilangan cacah sampai dengan 100. Kompetensi dasarnya, peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menentukan hasil dari pengurangan angka besar operasi bilangan cacah. Semester 3
untuk kelas 3 semester 1. Kemudian indikator soalnya sama karena mereka soalnya sejenis, disajikan dalam bentuk soal menjodohkan atau mencocokkan dengan jawaban yang benar. Jadi di sini contoh soalnya dari materi ini pengurangan bilangan cacah, maka dibuatlah soal pengurangan. Contohnya di sini saya menggunakan 36 dikurang 20. Harusnya di sini angka 16 ya guys, karena dia persilangan begini, menjodohkan. Nah, di sini saya menggunakan penilaian atau penskoran, jawabannya C, yaitu 16. Oke guys, kita lanjut lagi di contoh soal formatif. Ini formatif itu ada isian singkat, di mana materi pokoknya sudah pasti jika pengurangan bilangan cacah sampai dengan 100, sudah pasti kompetensi dasar, hasil belajar, dan lain-lainnya juga pengurangan. Jadi di sini untuk contoh soal yang pertama, kompetensi dasar peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Hasil belajar atau indikator peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan. Pengurangan ya, di garis bawahi di sini pengurangan. Nah, dengan benar. Kelas 3 semester 1. Indikator soal disajikan teks cerita, peserta didik dapat menghitung hasil pengurangan bilangan cacah. Berarti dari materi pokok tadi kita bisa membuat contoh soal pengurangan. Di sini Adi memiliki 29 kelereng, kakaknya meminta 7 kelereng lagi. Sekarang Adi memiliki berapa kelereng ya? Karena diminta, jadi kelereng Adi berkurang. Seperti materi pokok yaitu pengurangan. Jumlah kelereng yang dimiliki Adi sekarang adalah 22. 22 ini didapat dari 29 dikurang dengan 7. Jadi jika jawaban benar, skor 20. Jika tidak menjawab atau jawaban salah, skor 0. Oke, untuk kisi-kisi yang kedua, di sini materi pokoknya ada pembagian. Sudah digaris bawahi di sini adalah pembagian. Berarti untuk indikator, kompetensi dasar, dan contoh soalnya nanti akan pembagian. Karena di sini materi pokoknya pembagian bilangan cacah sampai dengan 100, maka kompetensi dasarnya peserta didik dapat menentukan hasil pembagian dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Dan untuk hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menghitung hasil pembagian dengan bilangan yang benar. Untuk kelas 3 semester 1, indikator soal disajikan teks cerita, peserta didik dapat menghitung hasil pembagian bilangan cacah dengan benar. Contoh soalnya lagi untuk yang nomor 2, ini pembagian ya, jadi sebuah kelas memiliki 10 siswa dan ingin membaginya ke dalam kelompok yang terdiri dari 5 siswa per kelompok. Berapa banyak kelompok yang terbentuk? Nah, ini kan pembagian, jadi kan setiap kelas memiliki 10 siswa. Kalau setiap siswa punya kelompok itu berapa kelompoknya? Jadi ada 2 kelompok. Dua kelompok ini hasil dari 10 dibagi 5. Sama dengan nomor 1 tadi, jika jawaban benar skor 20, jika tidak menjawab atau jawaban salah skor 0. Pokoknya yaitu pengurangan bilangan cacah sampai dengan 100. Berarti di sini semuanya itu juga pengurangan, karena dari materi pokoknya sudah pengurangan, berarti kompetensi dasar, hasil belajar ataupun indikator sudah pasti isinya pengurangan sampai di contoh soal. Di sini kompetensi dasarnya yaitu peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menghitung hasil pengurangan bilangan cacah untuk kelas 3 semester 1. Indikator soal disajikan soal, peserta didik dapat menghitung hasil soal pengurangan. Jadi di sini contoh soalnya yaitu dari jenis soal di atas, maka kita bisa membuat hitunglah hasil dari 52 dikurang 20, karena ini pengurangan. Nah, untuk penilaian atau penskorannya 52 dikurang 20, jadi hasilnya 32. Di sini jika jawaban tepat atau benar, skor 20, jika tidak menjawab jawaban skor 0. Kemudian kita lanjut untuk di contoh kisi-kisi soal yang kedua. Di sini materi pokoknya perkalian bilangan cacah. Berarti untuk di kompetensi dasarnya dan semuanya ini akan menjadi perkalian. Di sini kompetensi dasarnya peserta didik dapat menentukan hasil perkalian dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah.
hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menghitung hasil perkalian bilangan cacah untuk kelas 3 semester 1. Indikator soalnya, disajikan soal dalam bentuk cerita, peserta didik dapat menentukan hasil perkalian bilangan cacah. Berarti di sini dari indikator di atas, contoh soalnya juga perkalian. Sebuah tas berisi 10 buku. Jika ada 5 tas, berapa total buku yang ada? Nah, di sini hasil dari 10 dikali 5 sama dengan 50 buku. Oke. Selanjutnya, untuk uraian objektif di sini uraian objektifnya untuk kisi-kisi soalnya itu materi pokoknya yaitu pengurangan bilangan cacah sampai 100. Berarti kompetensi dasarnya, peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menghitung hasil pengurangan bilangan cacah dengan benar untuk kelas 3 semester 1. Kemudian indikator soalnya disajikan soal dalam bentuk cerita. Peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan bilangan cacah. Sudah pasti untuk contoh soalnya adalah pengurangan. Pak Ali memiliki 30 kerupuk, kemudian ia memberikan 9 kerupuk kepada anak-anaknya. Berapa banyak kerupuk yang masih tersedia? Berarti penilaian atau penskorannya, jika Pak Adi memiliki 30 kerupuk dan 9 kerupuk diberikan kepada anaknya, maka 30 dikurang 9 sama dengan 21 kerupuk. Di sini peserta didik harus mencantumkan caranya atau membuat pengurangan bersusun seperti ini. 30 dikurang 9 sama dengan 21. Nah, jika jawaban tepat atau benar, skor 20. Jika jawaban kurang tepat, skor 10. Semisalkan peserta didik sudah menuliskan sampai di sini, tapi jawabannya salah, maka skornya 10 karena dia sudah mampu menuliskan runtutan atau struktur dari jawabannya ini. Jika peserta didik tidak menjawab, maka jawaban 0 atau skor 0 atau salah. Kemudian untuk contoh kisi-kisi yang kedua, di sini materi pokoknya sama, juga penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Berarti untuk kompetensi dasarnya juga penjumlahan. Di sini kompetensi dasarnya, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini untuk hasil belajar atau indikatornya, peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan bilangan cacah dengan benar. Untuk kelas 3 semester 1 dan indikator soalnya di sini sama, yaitu disajikan soal dalam bentuk cerita. Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan cacah. Yang untuk ini kami menggunakan contoh soal penjumlahan. Contoh soalnya yaitu Budi memiliki uang dari hasil jualan permen seharga 5.200. Kemudian dia mendapatkan uang penjualan permen lagi seharga 300 rupiah. Berapa banyak uang hasil penjualan permen yang dimiliki Budi sekarang? Berarti apa penjumlahan? Jika Budi memiliki uang 5.200 rupiah, kemudian dia mendapatkan lagi dari hasil penjualan permen 300 rupiah, maka 5.200 ditambah 300 sama dengan 5.500 rupiah. Di sini kita juga harus membuat penjumlahan bersusun. Skornya juga sama seperti tadi. Jika jawaban benar, skor 20. Jika jawaban benar dan kurang tepat, misalkan dia mulai menuliskannya di sini yang kurang tepat, maka skornya 10. Jika sudah menjawab, maka 0 atau salah. Oke guys, kita akan melanjutkan materinya sama ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan lanjut ke uraian terstruktur. Di sini materi pokoknya penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 100. Kemudian di indikator soal kompetensi dasar itu dia akan sama, yaitu penjumlahan. Jadi di sini kompetensi dasarnya itu udah peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Nah, di
di sini untuk hasil pelajar atau indikator, peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan bilangan caca dengan benar. Untuk kelas 3 semester 1, materi pokok penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Indikator soalnya disajikan soal dalam bentuk cerita, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan cacah. Kemudian kita masuk ke soalnya. Pak Harun memiliki bebek sebanyak 245 ekor. Lalu Pak Salim menambahkan bebek Pak Harun sebanyak 15 ekor. Berapa banyak bebek Pak Harun sekarang? Berarti ini dijumlahkan. Kemudian kita masuk ke penskoran. Nah, di sini untuk penskorannya, jika Pak Harun memiliki bebek sebanyak 245 ekor, kemudian ditambah 15 ekor bebek oleh Pak Salim, maka 245 ekor ditambah 15 ekor sama dengan 260 ekor bebek. Di sini peserta didik juga harus membuat susunan penjumlahan bersusun. Jadi di sini jumlah bebek Pak Harun ada 260 ekor. Jika jawaban benar mendapat nilai 20, jika benar atau kurang tepat mendapat 10, jika menjawab salah atau tidak menjawab skor 0. Jadi jika siswa di sini dia jawabnya ada kekeliruan di tengah, dia akan mendapat nilai 10. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kedua, contoh soal kisi-kisi yang kedua, di sini materi pokoknya adalah pengurangan bilangan cacah sampai dengan 100. Pengurangan digaris bawahi berarti kompetensi dasar, dan lainnya itu juga pengurangan. Di sini kompetensi dasarnya peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan dengan cara mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Kemudian hasil belajar atau indikator, peserta didik dapat menghitung hasil pengurangan bilangan caca dengan benar. Untuk kelas 3 semester 1, kemudian indikator soalnya sama seperti soal nomor 1, yaitu disajikan soal dalam bentuk cerita, peserta didik dapat menentukan hasil pengurangan bilangan caca. Jadi dari pernyataan tadi, materi pokok tadi, kita bisa membuat contoh soal seperti berikut. Di sini nomor 2, Nindi mempunyai toko boneka. Boneka di toko Nindi berjumlah 340 boneka. Jika 200 boneka habis terjual, berapa jumlah boneka Nindi yang terjual? Berarti ini apa? Pengurangan. Jadi boneka Nindi ini berkurang karena habis terjual. Untuk penskorannya berarti jika Nindi memiliki 340 boneka dan terjual 200 boneka, maka 340 dikurang 200 sama dengan 140 boneka. Di sini juga siswa harus membuat pengurangan bersusun. 340 dikurang 200 sama dengan 140 boneka. Jadi sisa boneka Nindi adalah 140 boneka. Nah, di sini pun untuk penskorannya, jika jawaban tepat atau benar skor 20, jika jawaban kurang tepat atau salah nilai skor 10. Contoh jika salah itu jika siswa salah penulisan di jawaban ataupun di penyusunan penjumlahannya, pengurangannya ini. Jika siswa tidak menjawab atau jawaban salah, skor 0. Jadi begitu guys. Jadi untuk sumatif dan formatif perbedaannya itu, jika di formatif itu mencakup soal dua pilihan ganda, menjodohkan atau mencocokkan. Formatif ini adalah penilaian yang dilakukan saat itu juga atau saat guru mengajar. Jadi ini dilakukan untuk interaksi umpan balik. Nah, di sini ada dua pilihan ganda, terus ada menjodohkan atau mencocokkan. Kemudian untuk contoh soal sumatif itu ada 4. Di sini sumatif, di sini ada isian singkat, kemudian ada uraian terbatas, kemudian ada uraian objektif, uraian terstruktur. Jadi sumatif ini adalah tes tertulis yang diberikan di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Contohnya, tes ini digunakan untuk ujian
tengah semester atau ujian semester akhir. Jadi tes-tes yang tadi sudah disebutkan itu tes yang digunakan untuk akhir dari semester, kayak isian singkat, uraian terbatas, uraian objektif, dan uraian terstruktur. Ini diletakkan di akhir pembelajaran gitu. Itu saja guys. Baik, itu tadi cara pembuatan dari kisi-kisi soal, contoh soal, dan cara pembuatan penilaian atau penskoran. Semoga seluruh teman-teman yang sudah menonton bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari yang telah saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.